Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pagi ini, mana ketua kelasnya? Ya, boleh dipimpin doa ya. Oke, ya hari ini yang tidak hadir siapa? Ada yang tidak hadir? Kenapa? Kenapa Kesya tidak hadir? Sakit? Oh, semoga cepat sembuh ya. Gimana kabar hari ini? Nanti kalau Bu Guru bilang, bagaimana kabar hari ini? Kalian jawab, tetap semangat, luar biasa, alhamdulillah, begitu ya. Oke, satu kali lagi. Bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat, luar biasa, alhamdulillah. Siapa di sini yang sudah menerapkan 7 kebiasaan anak hebat? Ayo, siapa yang tahu 7 kebiasaan anak hebat? Apa saja? Iya betul, bangun tidur. Bangun tidur itu tidak boleh bangkong ya. Tidak boleh bangkong. Terus merapikan tempat tidurnya. Selanjutnya yang kedua, beribadah. Iya, siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Loh, kamu nggak sholat subuh berarti kamu tidak menerapkan kebiasaan anak hebat. Belum ya, besok harus dicoba lagi ya. Selanjutnya apa? Berolahraga. Iya, berolahraga, jalan-jalan. Terus ngapain? Senam boleh ya. Selanjutnya apa lagi? Gemar belajar. Gemar belajar. Siapa yang tidak mengerjakan PR? Ayo angkat tangan. Iya, kamu nggak mengerjakan PR ya. Terus gimana? Terus Bu Guru kasih nilainya. Ayo. Terus makan sehat dan bergizi. Makan sehat dan bergizi apa saja? Contohnya, makan sayur. Kamu kok pintar sekali ya. Makan sayur, makan buah, minum susu, lauk pauknya, terus nasi. Apa lagi? Ya, itulah ya, kalian sudah tahu. Terus bermasyarakat. Bermasyarakat itu contohnya apa? Membantu ibu, membantu memasak, membantu menyapu, membantu mencuci pakaian, pintar. Selanjutnya apa lagi? Cepat tidur. Cepat tidur. Cepat tidur, tidak boleh begadang. Ya, sebagai pelajar itu tidak boleh begadang. Begadang itu tidak baik untuk kesehatan. Siapa yang tahu pelajaran hari ini apa? Katanya tadi sudah belajar, ayo. Upaya pemanfaatan sumber energi alternatif dan cara menghematnya untuk mitigasi perubahan iklim. Tidak, sumber energi apa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, apa? Listrik. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Sumber bahan bakar dari fosil. Ya. Selanjutnya, dampak penggunaan energi yang berlebihan itu terhadap lingkungan. Dampaknya apa? Khususnya untuk lingkungan sekitar kita. Dampaknya adalah terasa panas yang berlebihan. Terus cuacanya terasa panas gitu ya. Ya, terus menghemat energi listrik yang dilakukan di rumah atau di sekolah, misalnya gimana? Mematikan lampu di siang hari. Terus mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Siapa yang tahu potensi sumber alternatif di lingkungan kita, di lingkungan sekitar? Misalnya apa saja? Misalnya matahari, angin, terus dan air. Siapa yang tahu kenapa kulkas di rumah kalian itu terasa dingin? Karena ada apanya? Karena ada listriknya. Iya, karena ada listriknya. Dari mana listrik rumah berasal? Dari sumber energi. Terus apa sih dampaknya kalau digunakan tanpa batas? Dampaknya adalah
cuacanya terasa panas. Kenapa cuaca akhir-akhir ini terasa panas tidak menentu? Siapa tahu? Karena penggunaan energi yang berlebihan. Apakah kita bisa menghematnya? Apakah kita bisa mengatasinya? Bisa ya. Cara mengatasinya adalah dengan cara menghemat listrik, ya, mematikan listrik yang tidak digunakan, misalnya ya lampu tadi ya, lampu kalau siang hari itu harus dimatikan, tidak usah dinyalakan kan sudah terang ya. Terus kipas angin kalau nggak gerah banget itu nggak usah dinyalakan, kalau sudah selesai digunakan itu dimatikan. Terus apalagi, ada yang tahu? Ada yang tahu? Sudah, itu aja. Ya udah, itu sudah baik sekali. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman kita semua. Tayangan video berikut ini ya, lihat dengan seksama, cermati, amati, biar kalian tahu dari mana sih sumber energi itu berasal, dampaknya seperti apa, dan akibatnya atau dampaknya seperti apa. Oke, dilihat ya. Kalian sudah melihat tayangan video yang sudah Ibu tampilkan. Sumber energi itu berasal dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu apa saja? Misalnya minyak bumi, terus gas alam, dan batu bara. Dari mana ketiga itu berasal? Dari sisa-sisa makhluk hidup zaman dahulu yang sudah terkubur selama sejak jutaan tahun lalu dibakar, terus jadilah bahan bakar. Jika digunakan terus-menerus, apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya yaitu bisa menjadi perubahan iklim. Karena pembakaran fosil itu melepas gas rumah kaca. Karena pembakaran bahan bakar fosil itu secara terus-menerus itu akan menghasilkan efek gas rumah kaca atau karbon dioksida ya, lalu terperangkap di atmosfer, terus suhu buminya menjadi naik, akhirnya terasa panas gitu ya. Terus mengakibatkan apa? Buminya panas. Nah, itu menyebabkan mencairnya es kutub, terus kenaikan permukaan air laut, gangguan ekosistem, tiba-tiba hutannya terbakar gitu karena cuacanya yang terlalu panas ya. Terus akibatnya hutannya itu mudah terbakar, lalu makhluk hidupnya banyak yang meninggal, itu kan menyebabkan gangguan ekosistem. Terus pola cuaca yang ekstrim seperti tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, menyebabkan banjir dan kekeringan. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian untuk menjadi kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang ya, untuk mengidentifikasi sumber energi yang paling banyak digunakan. Kemudian prediksi dampaknya, dan buatlah poster semenarik mungkin dari gambaran tangan kalian. Lalu kalau sudah selesai bisa dipresentasikan di depan kelas ya, di depan teman-teman kalian. Dari beberapa kelompok tersebut cukup 1 saja perwakilan untuk menyampaikannya. Jadi karena ada 4 kelompok, silahkan dikerjakan sebaik mungkin. Diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Ibu akan memfasilitasi buku bacaan tentang pemanfaatan sumber energi yang ada di lingkungan kita. Kemudian nanti diskusikan bersama teman-teman, kira-kira apa yang menarik buat kalian. Pilih salah satu saja, tulis dan buatkan poster untuk dipresentasikan. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 bisa diambil ya. Oke, apakah sudah selesai?
Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Belum. Oh, nggak apa-apa. Bisa dilanjutkan dulu. Kelompok 4 sudah? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan dipresentasikan hasilnya. Cukup baik ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh dilanjutkan untuk kelompok 2 mempresentasikan perwakilan dari kelompoknya. Silahkan maju ke depan. Cukup baik juga ya. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 belum selesai. Ya, enggak apa-apa, dilanjutkan dulu sambil menunggu kita beralih ke kelompok 4. Kelompok 4 silahkan untuk mempresentasikan. Ya, bagus sekali juga ya. Kelompok 3, oh enggak apa-apa, nanti bisa diselesaikan ya. Kalau sampai jam istirahat, nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke ruang ibu ya. Baik, dari beberapa kelompok yang sudah mengumpulkan, bisa kita lihat ya, yang terbaik adalah dari kelompok 2. Beri tepuk tangan yang meriah. Semua tugasnya sudah sesuai kok, sudah baik. Meskipun ada satu kelompok yang masih belum dapat menyelesaikan, tapi tidak apa-apa. Kita usahakan, kita bantu nanti biar mereka bisa selesai seperti kalian ya. Oke. Jadi energi itu berasal dari bahan bakar fosil. Jika yang digunakan terus-menerus akan memicu perubahan iklim di bumi ya, dan dapat merugikan manusia, merugikan hewan, merugikan makhluk yang ada di bumi lah, semuanya itu ya. Terus kita sebagai manusia itu harus pandai-pandai menghemat ya, menghemat energi yang ada di sekitar kita ya. Untuk apa? Untuk membantu menjaga lingkungan sekitar. Lalu solusinya bagaimana Bu? Solusinya tadi kan sudah ya, seperti menggunakan AC atau kipas angin seperlunya. Terus mencabut alat elektronik yang tidak digunakan. Terus apalagi mencabut stop kontak. Jadi kalian kalau mau pergi-pergi itu dicek stop kontaknya sudah dicabut apa belum. Itu kalau tidak dicabut itu dapat dapat memboroskan energi, membuat boros dan membuang-buang energi. Untuk selanjutnya, untuk PR ya. PR untuk pertemuan selanjutnya, kalian mencatat minimal 3 cara menghemat energi yang dapat dilakukan di rumah atau di sekolah. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas PR tersebut. PR-nya bisa dikumpulkan minggu depan ya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat dan menyenangkan untuk kalian semua. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.